Halo, Assalamualaikum. Untuk sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai cara membuat gambar potongan. Potongan yang akan kita gambar adalah ini, potongan ke satu ya. Sebelumnya kita sudah membuat gambar potongan yang arah memanjang seperti ini. Kenapa kita harus gambar potongan yang itu terlebih dahulu? Karena arah potongan itu pas memotong atap ya. Jadi dengan menggambar potongan dua dulu, kita bisa mengetahui ketinggian dari atap. Selanjutnya baru kita membuat potongan yang ke satu. Arahnya melintang seperti ini. Nah, kita lanjut saja bagaimana cara membuatnya. Ya, pertama kita proyeksikan ya garis-garis yang terkena garis potongan, diproyeksikan ke bawah. Kemudian kita copy satu persatu. Untuk mengetahui batas-batas vertikalnya. Batas-batas horizontalnya. Setelah kita mengetahui batas horizontalnya seperti ini, kita membuat batas vertikalnya. Karena kita sudah membuat potongan yang ini terlebih dahulu, jadi kita bisa membuat patokan ketinggiannya dari potongan yang sudah kita buat. Pertama, untuk ketinggian pondasi. Nah, kita kan sudah menggambar detail pondasi ya. Kalau sudah kita buat batasnya seperti ini, kita langsung saja copy pondasi yang sudah kita gambar sebelumnya. Jadi kita bisa ambil dari gambar detail pondasi. Kita taruh di sini. Juga pondasi setengahnya juga termasuk ya. Di sini posisinya. Kemudian kita mirror. Nah, ini untuk posisi fondasi sudah kita taruh. Kemudian kita buat garis ketinggian lantai ya. Kalau kita lihat potongannya memotong kamar tidur dengan ketinggian plus 0,05 dan yang satu memotong ruang keluarga dengan ketinggian plus minus 0,00. Nah, kita buat ketinggian yang plus minus 00 dulu kali ya. Kita boleh menarik garis dari sini ya. Nah, ini sudah ada ya garis 00-nya. Kita tarik ke sebelah sini. Kemudian kita bisa copy ya. Oke, seperti itu. Namun untuk yang memiliki ketinggian 00 hanya di ruang keluarga. Jadi bagian yang sini kita hapus. Selanjutnya kalau yang di kamar sebelah ya, di ruangan yang sebelahnya ketinggiannya adalah plus 0,05, berarti beda 5 cm dari ruang keluarga. Jadi kita copy, kemudian kita pindahkan ke atas setinggi 5 cm. Ya, kenapa nih dibuat 3 garis ini? Ini 3 lapis adalah yang pertama keramik, spesi, dan lapisan pasir. Yang ini kurang panjang, kita panjangin dengan shortcut extend ya, EX spasi, dipilih dulu batasnya, ketik EX spasi, kemudian kita pilih mana garis yang mau kita panjangkan. Lalu setelah garis lantai, kita buat plafon, boleh ya plafonnya.
biar kita tahu batas atasnya. Plafonnya memiliki ketinggian 3 meter ya. Jadi kita buat garisnya di sini. Oke. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di job sheet, potongan yang akan kita buat bentuk plafonnya seperti ini. Tapi tidak mesti seperti yang Ibu contohkan. Ini hanya salah satu referensi aja. Kalau misalkan teman-teman gambarnya berbeda, silahkan diperbolehkan ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah gambar di gambar yang sebelumnya ini ya. Ada di plafon ini ada rangka dan ada juga lapisan penutup plafonnya dari GRC dengan tebal 4 mm. Nah, kalau yang ini balok-balok kayunya ya sebagai rangkanya. Jadi kalau misalnya kita sudah buat, kita bisa copy ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mengulang lagi. Kita ambil posisinya, sesuaikan. Ini kita juga sesuaikan kembali. Yang di mirror. Kemudian kita tempelkan di bagian ujung. Jadi ada permainan upselling dari plafon ya. Jadi plafonnya nggak hanya datar, sebagai permainan ruang. Ini bisa kita copy per 60 cm ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada sisanya, tidak apa-apa. Kenapa Bu 60 cm? Karena biasanya ukuran penutup plafon itu kelipatan 60 teman-teman. Jadi kalau misalkan GRC dia 120 kali 240. Ada juga kayak misalkan gypsum yang ukurannya 60-120. Jadi kebanyakan ukurannya itu kelipatan 60. Sehingga kita buat rangkanya juga ukurannya per 60 ya. Nah, seperti itu. Karena ruangan kamar dan ruang keluarga itu memiliki lebar yang sama, jadi kita bisa copy saja ya ininya. Nah, seperti ini. Itu untuk bagian plafonnya, teman-teman. Di ruang ini ya, ada nampak nah ini kan arahnya karena ke arah sana ya, ke atas, jadi bisa terlihat ada pintu WC dan ruang dapur. Kita bisa menggunakan layar tampak untuk menggambar batas ini ya. Oke. Nah, karena kita sudah membuat detail pintu, jadi kita bisa langsung mengcopy tampak pintu WC dan tampak pintu bagian dapur. Kita ambil dari gambar. Nah, ini ya. Kita copy saja. Mana tadi? Nah, ini ya. Tapi posisinya sesuaikan. Ya, ini kan posisinya di sini ya, ada jarak 15 cm. Jadi kita pindahkan lagi, geser 15 cm. Oke, kebanyakan. Nah, ini hanya garis bantu, jadi kita hapus saja. Kemudian ada ini ya, apa namanya, pintu yang di bagian dapur, JP ya. Nah, ini kita hanya copy bagian ininya saja, teman-teman. Kemudian kita tempelkan di bagian potongan kita ya. Ini yang tidak harus kita hapus saja. Arah bukaan juga tidak perlu ya. Nah, ini karena bagiannya dari pintu ini tampak, teman-teman. Jadi nanti kalau di print hasilnya harus tipis ya. Maka kita rubah semuanya dengan layar
tampak. Nah, biar nanti hasilnya tipis, kalau yang ini tetap arsir aja deh. Arsir. Oke. Selanjutnya, ya, kita buat, kita tempatkan dulu ring baloknya ya. Ring balok ini pasti ketinggiannya sama dengan potongan yang satunya lagi, jadi kita bisa copy dengan menggunakan orto biar lurus ya. Nah, kita tinggal copy seperti ini, dipas-paskan saja posisinya. Kemudian kita tinggal membuat bagian atasnya nih ya. Bagian atasnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada seperti ada dua atap seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini lihat tampaknya. Jadi ada dua atap dengan ketinggian yang berbeda. Sebelumnya kita memotong di bagian atap ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat itu atapnya yang sudah kita ketahui ketinggiannya adalah atap yang ini. Kita bisa buat dulu ya. Untuk ketinggian atapnya. Kita bisa menarik garis dari pakai garis yang ketebalannya tebal ya. Bisa narik garis dari sini. Kita copyin teman-teman ke bawah. Juga nanti ada kelihatan gordingnya ya, jadi kita perlihatkan juga. Nah, untuk yang ini atapnya kita lebihkan berapa ini ya? 50 cm ya. Jadi ada kayak tritisan dulu ya. Nah, ini ada tritisan dulu sepanjang 50 cm. Jadi kita copy ini sepanjang 50 cm. Kemudian kita delete ya. Sisanya ini juga kita hapus ya yang kelebihannya. Oke. Yang ini batasnya sampai ini. Sudah itu kita buat jadi kita buat seperti bukaan seperti ini ya, apa namanya, jadi kelihatan konstruksi atapnya sedikit. Kita bisa menggunakan SPline ya, shortcutnya SPL. Kita buat saja pola seperti tadi ya, seperti meliuk-liuk. Ya, seperti ini boleh. Kemudian yang kelebihannya kita hapus ya. Ini kita rubah jadi garis putus-putus. Mungkin kita bisa besarkan skalanya ya. Mungkin kalau 2 gitu. Nah, 2 boleh ya, biar agak jarang-jarang garisnya. Kemudian kita membuat kasur-kasurnya ya. Kita
kita memang belum mempelajari mengenai konstruksi atap, tapi sambil menunggu hal tersebut ya kita berusaha mengenali ya. Kaso-kaso ketebalannya 5, ya terus kita copy ya senti. Ini nanti kita copy per 50 cm ya teman-teman. Ini bagian ininya dihapus ya, karena kalau dilihat dari dalam bagian boardingnya tuh lebih kelihatan daripada kaso-kasonya. Kita copy per 50, 150, 200, 250 ya. Ini kita delete lagi bagian ininya. Oke, ini kita hapus aja ya. Jadi seolah-olah hanya yang terlihat bagian ininya saja teman-teman, seperti dipotong. Oh, ini belum. Lihat lagi. Ya, jika sudah, kemudian kita bikin atap yang satu lagi ya. Untuk atap yang satu lagi, ketinggiannya ada di bawah dari atap yang barusan kita buat. Berarti kita kasih dulu ring baloknya. Posisinya di sini sama di sini. Nah, kita copy aja bagian ininya sama ya. Kita taruh di bagian ini. Kita delete. Kasih lagi ring baloknya. Jadi konstruksi atapnya kita itu dari ampik teman-teman. Ampik itu apa sih? Ini. Jadi bagian beban atapnya itu ditopang oleh tembok rumah. Ini ada 3 ya, 2 dan 3. Kemudian ini kita ada lebih dari ininya ya, kelebihan dari ini 50 cm. Yang ini juga 50 cm. Kita buat saja ya 50. Berarti segini. Sisanya kita hapus. Kita copy juga di sisi satunya lagi. Kemudian kita hapus lagi ya. Kita delete. Ini juga kita delete. Untuk bagian bawah pondasi ini kita pakai layar tanah ya, garis tanah. Kita kasih garis bantu. Untuk garis tanah kita lebihin sedikit ya, kurang lebih aja segini. Kita gunakan polyline dan mengikuti pola dari tanah asli di gambar potongan yang ke-1 ini. Oke, segitu ya. Kalau sudah, kita delete garis bantu ininya. Untuk dindingnya,
Ya, kita kan sudah bikin dinding blok ya. Kita bisa gunakan, kita copy dari gambar yang sebelumnya. Kita taruh saja teman-teman. Di sini sama di sini ya. Ini juga. Kalau ini itu bagian ada pintu ya. Jadi nanti kita copy dulu pintunya ya, potongan pintu. Dan sudah kita geser-geser ya sesuai ukurannya. Kita geser. Nah, ini yang bagian pintu kita copy dari potongan pintu. Potongan pintunya ada di sini. Nah, kita copy, teman-teman. Jadi ada memotong pintu ya. Nah, ini ada memotong pintu. Kita simpan ya di posisinya di sini. Pintunya membuka ke arah dalam ya. Kemudian kita kasih lagi hedge dindingnya di bagian atas pintu. Sebetulnya akan lebih kuat teman-teman kalau di atas pintu itu ada balok lintai lagi ya. Bisa dari beton atau pasangan batu bata. Ini garis bantu yang ini bisa kita hapus. Kemudian kita arsir bagian ininya, bagian tanahnya. Kita ini masih ada kelihatan. Kita tutupin dulu nih yang bolongnya nih. Lalu kita arsir ya. Kalau sudah ditutup tadi ini bagian lubang sedikit yang tadi. Kita arsir menggunakan arsiran tanah uruk. Tanah uruk arsirannya pakai ansi 34, angle-nya kita lurusin ya. Kita tes dulu. Terlalu rapat ya. Oke, coba kita lihat yang ini kemarin berapa? 30 ya, sudah benar. Sekarang kita buat tanah aslinya ya. Untuk tanah aslinya kita offset aja dari garis polyline yang tadi, makanya kenapa kita bikin polyline ya. Kita offset sebanyak 10 ke bawah. Nah, biar nggak bocor, kita tutupin garisnya. Sudah kita tutupin, kita baru hedge menggunakan arsiran tanah asli. Arsiran tanah asli itu odd kalau nggak salah. Ya, kita miringkan sebanyak 45, besarnya 25. Kita pakai yang select ya, jangan yang pick point. Kita select bagian-bagian yang mau kita arsir. Nah, kalau sudah, kita hapus garis bantu yang jadi batas tadi ya. Nah, ini hanya garis bantu, jadi kita delete saja. Oke, itu potongannya teman-teman sudah selesai. Ya, selanjutnya kita memberikan notasi keterangan, ya, keterangan ukuran, keterangan bahan, ketinggian, dan teman-teman bisa masukkan itu ke dalam etiket untuk kemudian nanti kita plot.
Tapi untuk membuat gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk video tutorial membuat potongan, Ibu akhiri sampai di sini. Untuk ketinggian, bentuk, dan lain sebagainya, Ibu hanya memberikan contoh. Teman-teman jika ingin bereksplorasi, ya, membuat kreasi sendiri dipersilahkan. Jika sudah membuat gambar ini, jangan lupa nanti untuk ditambahi keterangan ukuran dan keterangan material, juga ketinggian dari bangunannya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.